so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rosilawati. Saya merupakan mahasiswa dari YIN SAS Babel. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran yang saya pilih, yaitu yang berjudul model komunikasi antar pribadi. Adapun model-model komunikasi antar pribadi diantaranya itu ada 6. Yang pertama model Shannon dan Weaver, kedua model Osgood dan Siram, ketiga model Berlow, keempat itu ada model Jacobson, yang kelima model Newcomb, keenam model Gardner, ketujuh ada model Undersea, Stas, dan Bastrom. Model Shannon dan Weaver yaitu model klasik yang seperti Laswell menemukan komunikasi matematis berawal dari riset dua orang kolega ini, Shannon dan Weaver, yaitu tentang tata cara bekerja komunikasi teleponik. Model ini yang disebut dengan model linear yang mengindikasikan suatu proses. Yang kedua model Osgood dan Siram. Model Osgood dan Siram itu menawarkan suatu konsep timbal balik dalam sebuah proses komunikasi. Menurut dua tokoh ini yaitu Osgood dan Siram, agar terselenggaranya suatu komunikasi yang efektif, yaitu salah satu mekanismenya itu dengan memperhatikan umpan balik. Model ini juga biasanya sering juga disebut dengan model melingkar. Yang ketiga yaitu ada model Berlow. Mayoritas dalam suatu kajian komunikasi antar pribadi melibatkan terminologi yaitu suka dan tentu tidak suka. Pada dasarnya saat kita berkomunikasi itu bukan hanya tentang berbagai sikap, keyakinan serta nilai-nilai yang relatif sama, tetapi melainkan juga dengan adanya perbedaan. Komunikasi akan tetap berjalan dengan efektif meskipun adanya perbedaan di dalam kesepakatan atas derajat substansi dalam berbagai suatu pesan. Seseorang yang bernama David Berlow menawarkan sebuah model yaitu SMGR. 4 yaitu model Jacobson. Sebuah kajian model suatu komunikasi juga dilakukan oleh seorang ahli yang bernama Roman Jacobson. Roman Jacobson ini menyampaikan bahwa model komunikasi yang disampaikan oleh Roman Jacobson ini menyandingkan antara elemen-elemen dalam suatu komunikasi itu serta fungsi dan tujuan dari komunikasi itu sendiri. Yang kelima yaitu model Newcomb. Pada tahun 1923 ada seseorang yang bernama Theodore Newcomb menuliskan sebuah model segitiga ABX. Dalam model yang dituliskan oleh Theodore Newcomb tersebut menggambarkan dua buah faktor dalam komunikasi, yaitu koneksi dan dinamika. Yang keenam itu ada model Gardner. Ada seseorang yang bernama Gardner menawarkan suatu modal hubungan antara pesan media dan resepsi individu yang menekankan pada suatu perbedaan antara peristiwa event disebut E dan persepsi tentang peristiwa tadi disebut E1 oleh komunikator atau si pembicara M. Yang ketujuh itu ada model Undersea, Stas, dan Bostrom. Perilaku manusia umumnya dalam suatu komunikasi antar pribadi dapat dipengaruhi oleh stimuli dari lingkungan manusianya itu sendiri. Lingkungan yang disebut itu sendiri dapat berupa pengetahuan serta pengalaman yang didapatkan manusia itu sendiri.
Andersi ini mengemukakan bahwa model itu tentang kontribusi lingkungan dalam membentuk suatu komunikasi antar pribadi. Dalam pandangannya, Andersi menyatakan bahwa komunikasi itu dapat terjadi pada suatu waktu yang dapat bersifat sangat emosional. Karena pertimbangan dari masa lalu, kita seringkali menahan diri untuk memberikan respon secara langsung baik, secara langsung yang secara verbal maupun nonverbal kepada lawan bicara kita. Dengan suatu peristiwa yang mempunyai kemiripan dengan apa yang pernah kita alami, tentunya akan membuat respon kita yang akan kita berikan itu akan menjadi sebuah atau lebih berkualitas lagi. Sekian materi dari saya. Saya pamit. Dadah.